ingin pakai bahasa yang sederhana. Ada kata menyelamatkan, aksi selamat Indonesia. Kalau ada yang diselamatkan tentu ada, kalau ada penyelamatan yang diselamatkan tentu ada yang dievakuasi. Kita ingin tahu siapa sih pengagas ini. Dengar ada koalisi menyelamatkan Indonesia. Dari apa? Kita harus lihat siapa manusia yang menggagas sehingga ada ide menyelamatkan Indonesia. Apakah ini orang-orang yang frustasi? Atau orang-orang gabung? Atau orang-orang lagi bermimpi lalu tidak bisa membedakan antara mimpi dan reality? Atau orang yang punya ambisi atas kekuasaan yang tidak pernah tersampaikan? Ini kalau motor nih, saya lihat ini orang-orang yang usianya mati nih. Jadi dihidupkan itu motornya ke jalan-jalan. Orang-orang seperti ini sulit untuk diikuti. Ini kalau saya ngomong keras, itu. Orang-orang seperti ini sulit untuk diikuti. Jadi rakyat bisa tahu propaganda. Ya. Karena kita ini punya sistem, punya aturan main. Kalau di kantor-kantor ada SOP-nya tuh. Negara ini punya SOP dalam berbangsa. Apa yang dinamakan rule of law, apa yang dinamakan rule of game. Ada konstitusi, ada undang-undang dasar yang mengatur kewenangan kepala negara. Ada undang-undang yang mengatur bagaimana undang-undang dasar dilaksanakan. Ada peraturan pemerintah, ada kepres, ada peraturan-peraturan yang lainnya yang merupakan guidance of state, yang merupakan guidance of state, panduan untuk berbangsa. Jadi bangsa ini nggak suka-suka. Bangun tidur tuh kayak bikin koalisi. Kalah dalam pertarungan bikin koalisi. Di belakang tidur mabini bikin koalisi juga, ada lebih bahaya. Lalu kita lihat dulu siapa orang, apakah ini orang cerdas atau orang yang terlibat dalam benar itu hasil kedangkalan berpikir. Kalau orang-orang ini mengalami kemunduran intelektual, maka cirinya pertama dia akan dekat dengan agama lalu dijual fitnah dalam agama. Lalu dia akan dekatkan kebangsaan lalu dijual fitnah dalam kenegaraan. Itu indikasi. Orang seperti ini nggak perlu diikuti. Orang seperti ini nggak perlu diikuti. Ini biarkanlah dia bermimpi, ya terus kayak sumur tanpa dasar, dia jatuh tapi tidak sampai ke bawah, tidak ada yang tidak, dia menimpa sumur itu. Lalu kedua perlu ada identifikasi masalah apa sih masalah bangsa ini. Oh kalau ada inflasi, ini seluruh dunia mengalami. Tapi apakah pemerintah hari ini diam, membiarkan rakyat mati? Biar kelaparan dan segala cara, semua instansi pemerintah terlibat. Saya dengar juga waktu di Surabaya, Jawa Timur itu sulit ada COVID, malah Badan Intelijen itu turun tangan untuk membantu medis dan sebagainya. Semua institusi terlibat. Sekarang juga dibentuk Satgas Pemulihan Ekonomi dan COVID, semua yang bangsa. Artinya apa? Bangsa ini concern. Bangsa ini, pemimpin bangsa ini peduli itu. Kenapa kalau rakyat nanti nggak ada satupun manusia di zaman dalam peradaban manusia dari zaman nol sampai hari ini yang ingin rakyatnya mati berlimpahkan secara masif. Kita bingung kalau ada semua yang pemimpin bingung mau beri mana nih. Lahan tidak ada. Jadi hidupnya manusia, sehatnya hidup manusia Indonesia adalah cita-cita luhur dan pemimpin Indonesia yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar. Jadi kalau dia mengalami inflasi betul, ada kelambatan pertumbuhan ekonomi, semua negara mengalami.
Lalu apa yang mau masalahkan? Apa masalahnya kita harus selamatkan? Ini kan biasanya selamatkan orang anjing nih. Biasanya yang menyelamatkan teriak-teriak doang tuh di pinggiran, di bibir sungai. Lalu dia minta tolong dia nyebur tuh. Nah itu pertama tipikal manusia. Itu kedua, orang tenggelam kan yang menyelamatkan yang tenggelam tuh. Kan hayalan. Nah sekarang yang ketiga, orang daratan ingin diselamatkan oleh orang yang tenggelam tuh. Ini inisiator, ini orang tenggelam yang popularitasnya dan eksistensinya dalam popularitas itu meroket turun, anjlok sudah. Jadi bagaimana upgrade-nya tuh? Ini gimana seperti ini? Mudah-mudahan nggak laku nih. Ya. Hal seperti inilah yang apa namanya yang merusak tatanan berbangsa. Kalau kita cinta pada negeri ini, cinta pada bangsa ini, ayo kita fokus nih. Bagaimana membantu sama manusia, ya, mengatasi COVID ini. Karena ini endemik masih ini musuh bersama. Jangan bikin kerumunan politik. Gak ada yang diuntungkan. Kedua, identifikasi masalah gak jelas. Saya didengar dengan masalah soal dana COVID dan sebagainya. Presiden itu making law, membuat undang-undang. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012, peraturan presiden itu bagian dari dianggap undang-undangan. Peraturan pemerintah bagian dari dianggap undang-undangan. Perpu menjadi kewenangan presiden. Perpu itu terus dibawa ke DPR kalau disahkan menjadi produk bersama legislasi dan eksekutif. Legislatif dan eksekutif. Kalau sudah begitu, dia menjadi undang-undang yang mengikat, yang hukum positif. Oke, ada ketidakpuasan rakyat dan negara memberi ruang dari instrumennya untuk di constitutional review. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi? Ada lembaga Mahkamah Konstitusi. Atau undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang yang lain, namanya judicial review. Ada Mahkamah Agung untuk mengujinya. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah mengujinya, otomatis mengikat semua, dan semua warga negara termasuk penyelenggara negara tunduk pada undang-undang itu. Jadi jangan dibikin di bawah produk presiden, keputusan presiden atau peraturan pemerintah, lalu bisa dijadikan trukulan untuk membawa presiden pada impeachment. Saya katakan dulu itu siapa? Di luar udah outsider, udah selesai itu. Apakah parlemen mau itu? Oke, kalau parlemen mau dibawa ke MPR. Apakah undang-undang dasar mengatakan begitu? Tidak bisa diimpeachment oleh MPR. Harus baru ke Mahkamah Konstitusi, diuji dulu kejahatan apa yang dilakukan oleh presiden. Pasal berapa ada undang-undang dasar yang dilanggar? Kalau presiden membuat undang-undang kalau dilanggar, nggak ada. Presiden buat undang-undang, lalu sebagian kelompok tidak suka dengan undang-undang yang dibuat presiden. Itu kita lain, bukan ranahnya impeachment. Ranahnya judicial review atau constitutional review. Beda itu. Nah kalau iyalah katakanlah hayalan itu terjadi, yang jadi presiden bukannya mereka, yang Ma'ruf Amin tuh. Lalu jangan Ma'ruf Amin jadi presiden diusulkan lagi oleh partai pendukung pengusung tuh, wakil presidennya tuh, itu diusulkan langsung tuh. Dia akan sampai ke dalam itu tuh, kecuali dia kudeta. Itu kalau dilegitimasi oleh dunia internasional. Kalau tidak dilegitimasi, bubar juga. Jadi ini maunya apa? Mau jadi takut, lalu mempermainkan kebangsaan dan emosi masyarakat. Ini gerakan orang begini. Ini kejam aja. Kondisi kita seperti ini, kita aja ngomong aja susah. Lihat sahabat-sahabat saya nih, saya ngomong itu mulut ini. Kalau zaman biasa, samaran. Memang mulut gue bau gitu ya. Iya. Tapi memang realitas begini kita. Kadang-kadang kalau batuk kita diberikan. Ya kan? Kondisi sekarang tidak hanya berubah di kantong kita, tapi juga hati. Kita
kita satu sama lain bingung. Lalu apa yang pertentangkan? Ekonomi, kesehatan, anti itu sama dengan kepala dan leher. Kalau dipenggal leher, kepala nggak ada, tuh manusia tanpa kepala tuh. Kalau kepala doang ada, leher nggak ada, itu nggak bisa jalan tuh. Dan kultural kita, kultur rakyat Indonesia, dia lebih baik mati dalam pertempuran tuh, dalam usaha, dalam perjuangan tuh, daripada duduk di rumah lalu mati. Kalau dia mati karena penyakit, dia akan kembali pada takdir. Tapi kalau dia mati karena kelaparan, dia akan brutal. Dia akan brutal, lalu dia akan melakukan penjahat-penjahat bagi buta tuh pada sektor-sektor kehidupan yang lain. Pemerintah mengambil kedua ini bagaimana bisa simultan terlaksana. Maka keluarlah Impres tuh, nomor 6 kemarin. Harusnya penegak hukum tegas tuh. Impres nomor 6 2020 ini tidak boleh ada pengumuman di public area, di jalan-jalanan. Tidak boleh ada demonstrasi. Gak ada yang doa bersama di Monas tuh. Gak ada deklarasi itu. Karena itu payung masuknya kue itu. Penegak hukum untuk melakukan tindakan itu. Kenapa kalau berkumpulan begitu potensial penyebaran COVID jauh lebih besar? Ini penegak hukum harus tegas nih, jangan banjir. Gak ada payung umbrella of law-nya sudah punya. Nah, kita tidak melihat substansi dan kemaslahan sehingga harus ada yang menyelamatkan bangsa ini. Saya ini warga negara di Indonesia, lahir di sini, sekolah mati juga di sini, bayar pajak. Gua nggak rela kok perlu selamatkan. Enak aja atas bersama Indonesia. Kapan kita sudah kita tuh? Jadi identifikasi masalah atau sudah sekarang kalian orang-orang intelektual bukan melalui kemunduran intelektual, paparkan. Kalau permasalahan itu punya solusi, punya jalan keluar, nggak bisa kemana-mana. Kan udah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ikuti proses itu tuh. Lalu bagaimana cara menyelamatkan ini? Kalau tidak ada yang memiliki masalah, caranya apa? Mau kudeta? Punya senjata nggak? Punya panser nggak? Punya nuklir nggak? Punya pesawat tempur nggak? Punya pasukan nggak? TNI Polri sekarang sulit. Wajib aku ternyata. Gue bawa otak. Ini kan? Ini apa nih? Gitu kan? Yang memergi. Nah, coba. Artinya apa? Ada kesulitan instrumen negara sekarang. Coba kita lihat kalau ada COVID. Ada tuh tentara, ada polisi. Tadi saya lewat dari Manggarai. Di stopin tuh sama tentara, dia nggak pakai masker. Lalu dikasih masker. Ya. Semua terlibat. Lalu apa yang jadi masalah? Lalu prosesnya apa? Cara menyelamatkan apa? Kudeta nggak punya kekuatan. Kayak DPR itu solid koalisi. Memperbaiki bagian dari pemerintahan ini kok. Mau teriak-teriak mana yang dulu jadi mati tuh sama saya di TV segala macam. Jadi pemerintah. Sekarang dalam pemerintah mati-matian tuh. Tidak ada si Andre, siapa namanya itu dari Gerindra. Selalu tempur sama saya di TV tuh. Ini elastisitas politik di Indonesia tuh begini. Kalau perang selesai kita damai. Ya seperti Pak Wan tadi bilang, yang menang gak juara, yang kalah besar hati. Ini terjadi, ini keteladanan politik demi bangsa. Toh pakainya juga masih ada. Sekarang bergabung, lalu punya kekuatan apa? Parlemen jalanan atau mantan anggota parlemen sebagainya, kekuatan apa di parlemen hari ini? Realitasnya seperti apa? Itu lebih dari 60%. 70% dikuasai oleh koalisi itu, oleh pendukung pemerintah. Saya tidak mau itu ketua MPR mengatakan saya bantuannya Jokowi. Ketua MPR mengatakan begitu tuh. Kalau mau bawa investment, sampai tanggal DPR ini nggak masuk tuh, apalagi pagar. Ada dulu ya pagar tangga ini. Balik-balik kita berpikiran ini. Ya. Jadi harus ada cara yang dapat diterima tuh oleh semua kalangan baik nasional maupun internasional. Cara itu kan dimiliki.
nggak ada kekuatan. Jadi ini halusinasi. Lalu tujuan dari penyelamatannya, apakah bangsa ini betul-betul dalam keadaan kritis? Kalau kapal itu datang lagi, atau ini kumpulan politik yang besar sehingga memerlukan kekuatan baru untuk dia bisa take off atau dia bisa naik lagi ke atas? Nggak ada biasanya. Nggak ada, ini kan omong kosong doang. Jadi tujuan ini ingin berkuasa, tidak punya tempat sekarang. Ingin jadi presiden nggak ada wadah. Kita rekrutmen kepimpinan republik melalui partai politik. Rekrutmen kepimpinan melalui partai politik. Lu nggak ada partai politik yang mimpi lah. Menjatuhkan presiden di jalan itu omong kosong, nggak ada tuh. Gue nih Lomido 1-2 nih. Nggak ada tuh. Bohong. Kalau kita dirit nih 2 jam baru blur, cap kecil. 2 jam. Itu paling hebat kan 2 jam. 4-11 gue ngalamin tuh. Nggak ada. Zaman Soeharto dulu nggak ada tuh. Nggak bisa apa-apa. Negara punya kekuatan. Apalagi ada kesulitan. Kecuali ada bantuan dari TNI. Di mana-mana di dunia, di Thailand, tentara yang terlibat. Makanya suksesi kudeta itu mulus. Sejarah Indonesia juga begitu. Sekarang menjadikan gerombolan menjadi kekuatan. Mana? Kuantitas sekarang belum menjadi kualitas. Kuantitas ini menjadi kualitas, masuk partai politik. Outsider, oposisi apa namanya, bikin partai politik, puji di ranah politik, dipilih oleh masyarakat. Itu baru top. Katakanlah masa 9 juta, ada yang klaim 9 juta, jadikan partai politik. Kata Bung Karno, kalau ada yang ingin merubah bangsa ini, menjadikan ini negara Islam atau negara Nasrani, kuasai DPR. Kalau mayoritas DPR bisa rubah semua undang-undang. Lalu DPR ini jalanan teriak di Monas, teriak di Tugu Proklamasi, itu jadi siapa yang memberi kekuatan? Kekuatan itu harus terpupus dalam formalitas. Kalau tidak ada formalitas, dia tidak menjadi legalitas, dia akan menjadi ilegal. Artinya orang akan menjadi apa namanya? Kita akan dituduh jadi benalu dalam tata negara. Jadi tujuan penyelamatan ini adalah hidden agenda. Ada agenda-agenda terselubung. Ada masuk-masuk tertentu. Ya, ini pajak nih kalau di kendaraan, terus saya pakai ini. Dipakai itu bilang oleh polisi. Jadi realistis saja lah. Banyak capek nih bertahun-tahun di bawah sana, di bawah sini, dibusukkan begini, dibusukkan begitu, sehingga hilang kejernihan. Bila kita menjadi insan ini masalah sakit, jika satu sama lain saling curiga. Dan sekarang kita mulai namanya defisit, trust defisit, saling tidak percayaan. Dia tidak percaya dengan B tidak percaya dengan A. Ini terjadi terus. Kalau ini terus, yang rugi ya kita sebagai rakyat. Negara kan jalan dengan SOP-nya, kita jalan dengan sistemnya, kita jalan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang bisa mencegah presiden bikin peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang mencegah DPR bikin perundang-undangan. Kecuali peraturan perundang-undangan itu menimbulkan sensitivitas di kepala dan hati masyarakat. RUU IP. Itu pun belum diputuskan. Kalau DPR ingin meneruskan, bisa juga dihambat. Tapi karena pemerintah akomodatif, lalu dia menolak itu, presiden tidak melakukan supres, maka terhenti. Coba kalau presidennya begal, ya udah jadi maju aja, itu inisiatif, bukan urusan gua. Kalau presiden tidak akomodatif, tidak inspiratif, ya udah, dibilang maju aja. Bukan saya yang mengajuin. Dia presiden punya kebenaran. Tapi ada
ada apa yang namanya inspirasi. Itu gunanya mimpi. Jadi kalau prosesnya menuju caranya untuk jadi pemerintah itu mimpi. Tapi kalau ada kekurangan dari pemerintah hari ini, betul, di setiap dekade pemerintah ada kekurangan. Kekurangan itu didialogkan, lalu dicarikan jalan keluar. Saya pikir ini baru negarawan, apalagi oleh orang-orang yang pernah menjadi pejabat negara. Di mana di dunia ini yang pemerintahnya tidak punya kekurangan? Tidak ada itu. Dalam sejarah peradaban manusia pasti ada kekurangan. Tetapi kekurangan itu apakah mendistorsi masyarakat atau mendeterminasi masyarakat? Kan tidak. Kalau kita bebas saja hari ini bersuara lain. Kalau perintah ini otoritarian, gak ada yang bisa berani maki-maki pemerintah hari ini. Gak ada fungsi double F itu, dan Victor, Fanta, dapat bintang jasa, enak aja dia dapat. Itu orang-orang yang selalu ya mencoba mengkoreksi, mengkritik, malah mendebarkan kebencian dari presiden. Malah dikasih ya. Artinya apa? Tidak ada lagi terhadap itu. Tapi kalau cara-cara yang institusional, tentu rakyat ini tidak menolak. Tujuan dari penyelamatan ini tidak jelas. Lalu apakah tadi dipikirkan dampak politiknya, sosialnya, ekonominya, hukumnya? Tapi ini buang energi, berhentilah sebelum mulai. Saya sarankan yang pada yang mengatasnamakan koalisi berhenti sebelum mulai. Gak ada gunanya pasti, gak ada. Tidak akan pernah sampai titik itu. Apalagi kondisi sekarang, ngapain bikin turbulen politik, bikin agenda-agenda politik yang nggak jelas. Sekarang kita harus bergandeng tangan bagaimana mengatasi COVID. Kembali pada personal, tadi kita diingatkan tetap pakai protokol, yaitu. Nah itu yang harus kita lakukan sekarang, sehingga epidemi ini selesai, lalu kita hidup dengan normal. Nah, kita bisa lagi ketawa dalam kebersamaan. Bukan sekarang kita ketawa juga, tapi dalam ketegangan. Kenapa? Sudah ada COVID membunuh akal sehat kita, menekan emosi kita, membuat kita anxiety, selalu khawatir dan cemas. Tambah lagi gerakan-gerakan politik. Yang perlu dia bikin itu pengawas tuh anggaran COVID, komite pengawas tuh. Itu partisipasi masyarakat. Ketika COVID mulai, ini masker model abang saya ini langsung harga berapa tuh Pak? 400.000 tuh, yang ada 40.000, 500.000 tuh. Ini farmasi-farmasi begini nih yang harus diawasi dan bertindak oleh negara. Semua pada naik tuh. Ada kelompok orang yang memanfaatkan situasi yang darurat. Situasi yang pandemi. Kita ini terbiasa makan tempe dan sehat aja, makan roti talas. Kampung saya, orang kampung saya orang Sakai, orang terbelakang. Makan roti talas, roti racun, mati tuh. Kalau kalian beras, kita makan ubi, kita makan sagu, kita makan jagung, kita sehat juga tuh. Ya. Jadi kita ini tidak perlu ribet, kita nggak perlu keju tuh, apalagi wine. Kita cukup tape aja udah mabuk. Ini nggak minum, makan kenyang, lalu mabuk, kok bingung balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih luar biasa nih atas pemaparannya Bang Kapitra yang berapi-api. Untuk lebih lanjutnya kita coba